Dalam nama Tuhan Yesus, saling menasihati di dalam firman Tuhan. Saudari, sebelumnya saya pernah membawakan firman Tuhan dengan judul Apa Arti Hidup yang Baik? Ya, sekedar mengingat kembali bahwa seringkali manusia itu melihat hidup yang baik itu berdasarkan apa yang dipandang oleh dunia, yaitu memiliki materi, kemudian pekerjaan yang bagus, kalau bisa penghasilan serta jabatan yang tinggi dan memiliki kekuasaan, ya. Itulah sering yang dipandang hidup yang baik secara dunia. Dan umumnya manusia melihat dari segi itu. Tetapi kita sebagai umat yang percaya hendaknya berhati-hati di dalam menilai tentang hal-hal yang demikian. Karena ternyata setiap materi maupun kekayaan jabatan yang tinggi maupun memiliki kekuasaan, baik nama yang terkenal, itu ternyata perlu kita berhati-hati. Kenapa? Karena hal-hal yang demikian membuat manusia itu menjadi sombong. Menjadi sombong, kemudian dia merasa sudah benar dan sudah baik di hadapan Tuhan. Dia melihat, saya kan diberkati oleh Tuhan. Berarti ibadah saya, kepercayaan saya adalah sudah benar di hadapan Tuhan. Sesungguhnya hal-hal yang demikian itu tanpa kita sadari bisa membawa kita telah keluar daripada jalan Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, jangan pernah menilai kehidupan baik itu dilihat daripada hal-hal yang tadi, materi, segala yang ada di dalam dunia ini. Dan kalau kita melihat dalam Alkitab, hidup manusia itu baik seperti Lazarus maupun seperti Abraham atau Raja Salomo. Kita bisa melihat mereka memiliki apa yang mereka dapatkan. Lazarus dalam kemiskinannya hidup dalam dunia, dia hanya menerima remah-remah dari meja orang kaya. Tetapi akhir kehidupan dia bisa berada di pangkuan Abraham. Bagaimana dengan Abraham, dengan Yakub, Ishak? Namun kehidupan mereka tidak lepas daripada permasalahan, daripada kesusahan dalam menjalani kehidupan dalam dunia ini. Yang mereka miliki adalah Tuhan. Hubungan mereka dengan Tuhan sangat baik. Sampai Allah pun disebut dengan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Bagaimana dengan Salomo yang memiliki segalanya yang diinginkan oleh semua orang, bukan banyak orang, saya kira semua orang menginginkan. Udah ada kedudukan, ada nama, ada hikmat, hidup diberkati Tuhan. Sayang akhir kehidupan dia menyimpang daripada jalan Tuhan. Dia ikut menyembah Allah-Allah lain daripada istri-istrinya. Apakah dia selamat? Memang kita tidak tahu tentang keselamatan itu. Jadi yang paling penting dalam kehidupan dunia, memang kita butuh uang, karena memang masih hidup dalam dunia. Tetapi ada hal yang utama yang perlu kita perhatikan, yaitu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang harus kita perhatikan. Tuhan menghendaki kita agar kita menyembah Dia dengan roh dan kebenaran. Artinya kita menyembah atas pimpinan Tuhan, Roh Kudus, dan sesuai dengan firman Tuhan. Bukan dengan kehendak sendiri. Oleh karena itu hendaknya kita punya suatu komitmen di dalam kita menjalankan firman Tuhan. Walaupun jatuh bangun, tetap kita berkomitmen terus. Karena yang Tuhan inginkan kiranya kita mencapai satu titik, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap jiwa.
dengan sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan. Jadi penting sekali dalam menjalankan kehidupan agama kita, dalam hubungan kita dengan Tuhan. Nah, saudara-saudari, malam ini saya membawa satu judul, jangan berlindung di balik rumah Tuhan. Tadi sebelum pergi ke gereja, anak saya bertanya pada saya, Mami, judulnya apa? Saya bilang, emang belum di-share ya? Oh, udah Mi, dia baca. Jangan berlindung di balik rumah Tuhan. Wah, Mi, akan menyinggung banyak orang nih Mi, katanya. Ya dia begitu dia katakan. Saya sampaikan bahwa firman malam ini tidak untuk menyinggung siapapun. Tetapi betapa kita harus hidup mawas diri kehidupan kita ini. Dan kiranya juga memotivasi diri kita untuk lebih berhati-hati dan memperhatikan kehidupan kerohanian kita. Di samping kehidupan jasmani yang memang kita harus jalani setiap hari. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, tadi kita sudah memperhatikan bagaimana hubungan kita dengan Allah. Ternyata bukan hanya itu saja yang Tuhan perhatikan. Ada hal lain juga yang Tuhan perhatikan di dalam kehidupan manusia. Apa itu? Kita lihat di dalam Yeremia pasal yang ke-7. Yeremia pasal yang ke-7 ayat 1-3. Kita lihat Yeremia pasal yang ke-7 ayat 1-3. Saya bacakan. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini, dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini, untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Saudara-saudari, ini adalah menceritakan kehidupan bangsa Yehuda. Mereka itu datang ke rumah Tuhan, rajin memberikan korban, persembahan kepada Tuhan, sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya apa yang terjadi? Apa yang dilihat kembali oleh Tuhan? Nabi Yeremia disuruh oleh Tuhan untuk menyampaikan firman ini. Ternyata firman ini sangat keras sekali. Kenapa? Karena dikatakan bahwa sampaikan kepada orang Yehuda, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Ada apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah kehidupan mereka sudah bagus datang ke rumah Tuhan? Sudah baik sujud memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Tetapi ternyata ada hal lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita lanjutkan di dalam Yeremia pasal 7 ayat 4-9. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bayi Tuhan, bayi Tuhan, bayi Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri. Maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Tetapi sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal,
dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Saya lanjutkan ayat 10. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan, sambil berkata, kita selamat supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Inilah ternyata ketika mereka datang ke rumah Tuhan, mereka memang memberikan persembahan, namun kehidupan mereka tidak dikenan oleh Tuhan. Bahwa sesungguhnya kehidupan mereka melakukan kejahatan di mata Tuhan. Mereka melakukan ketidakadilan, penindasan kepada janda, kepada orang kecil, kepada yatim. Bahkan mereka mencuri, berdusta. Mereka melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ini boleh menjadi perenungan kehidupan manusia. Karena jarang sekali manusia memperhatikan hal-hal ini. Ya. Jadi ketika kita mengenal Tuhan, kita harus bertanya kepada diri kita, pertobatan apa yang sudah kita lakukan ketika kita percaya pada Tuhan. Kadang mungkin ya termasuk saya ketika dibaptis, kadang tidak menyadari apa yang harus kita ubah. Rasanya tidak ada yang kita ubah. Sesungguhnya dengan kehidupan berjalan waktu, dengan benturan persoalan kehidupan kita, dengan setiap permasalahan dan kesulitan yang kita temukan, maka di sanalah kita akan mengetahui bagaimana sebenarnya watak dan sikap hati kita kepada Tuhan. Dan disitulah kita hendak mawas diri, bisa melihat ke dalam diri kita. Ada orang dia bekerja dengan rajin di sebuah perusahaan, ya. Namun tanpa disadari, dengan berjalannya waktu, manusia bisa timbul sebuah keinginan lebih mendapatkan banyak lagi. Apa yang dilakukan? Mereka bisa berbuat curang, ya, bisa tanpa disadari, bisa mengambil uang perusahaan. Ketika mengambil, mungkin tidak disadari, dia merasa itu hal biasa yang biasa dilakukan oleh orang-orang lain. Perhitungan yang salah, membuat bon yang tidak sesuai dengan harganya dan lain sebagainya. Dan merasa tidak bersalah karena merasa inilah sesuatu yang biasa dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Tanpa disadari itu artinya mencuri. Mencuri tidak selalu harus mengambil langsung. Ya, banyak cara yang mereka lakukan. Dan ada juga mereka yang datang beribadah pada Tuhan. Tetapi di luar sana mereka mempunyai istri yang lain. Dan lebih parahnya lagi, mereka masih melayani Tuhan. Dan datang ke rumah Tuhan dengan tidak rasa bersalah, dengan rasa aman, dan seakan Tuhan mengampuni mereka, seakan Tuhan memaklumi segala perbuatan mereka, seakan mengerti mengapa mereka berbuat demikian. Sungguh, itulah manusia yang sering memberikan alasan untuk membenarkan diri. Dan sehingga mereka tidak menyadari akan segala dan dosa-dosa mereka. Dan mereka dengan tenang datang ke bait Allah. Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, betapa kita harus mawas diri. Seperti orang Yehuda ini, sesungguhnya mereka mendapatkan teguran daripada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita boleh bertanya kepada kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kerohanian kita? Apakah ibadah kita
sudah disertai dengan pertobatan, benar-benar pertobatan dalam kebiasaan kita yang tidak baik. Boleh menjadi pertanyaan, jangan sampai kita beribadah tapi sungguhnya kita tidak ada pertobatan. Sehingga hal ini pun tidak dikenan oleh Tuhan. Banyak orang berdoa, meminta kesembuhan daripada Tuhan. Kemudian meminta berkat daripada Tuhan. Memohon pekerjaan yang berhasil. Tetapi mereka tidak memperhatikan bagaimana mereka menjalankan kehidupan mereka. Apakah mereka sudah benar hidup takut akan Tuhan? Atau hidup masih berbohong, masih bermalas-malasan, atau hidup mereka masih bekerja tetapi tidak bertanggung jawab atas pekerjaan mereka. Tidak menjalankan kewajiban yang harus mereka lakukan, di mana mereka harus bekerja seperti semestinya seperti apa. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, firman ini bukan untuk saudara-saudari saja, tapi untuk diri saya sendiri yang terus saya bangun. Dan ini adalah hal yang penting. Jangan sampai kita beribadah, tetapi ibadah kita tidak dikenan oleh Tuhan. Karena dalam kehidupan kita tidak ada pertobatan. Dan oleh karena itu, di ayat selanjutnya, di ayat 11 dan 12, dikatakan, Yeremia pasal 7 ayat 11-12 dikatakan, Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri semuanya, demikian firman Tuhan. Tetapi baiklah pergi dahulu ke tempatku yang di Silo itu, di mana aku membuat namaku diam dahulu. Dan lihatlah apa yang telah kulakukan kepadanya karena kejahatan umatku Israel. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada saat itu orang Yehuda berpikir, dengan beribadah kepada Tuhan, datang dan sujud menyembah Tuhan, mereka merasa perbuatan mereka itu dikenan oleh Tuhan. Dan mereka merasa aman. Tetapi sesungguhnya inilah yang dikatakan, jangan sampai kita berlindung di rumah Tuhan, di balik rumah Tuhan, yang ternyata perbuatan kita tidak dikenan oleh Tuhan. Mengapa Tuhan mengingatkan Silo? Silo adalah tempat yang ada di pegunungan Efraim sebelah utara Yerusalem. Sebelum bait Allah didirikan, disitulah pusat daripada umat Tuhan beribadah. Dan pada saat itu yang menjadi imam adalah Imam Eli dan anak-anaknya, Hofni dan Pinehas. Dan kehidupan mereka adalah kehidupan yang sungguh membuat Tuhan sangat marah. Dan kita tahu bagaimana kehidupan anak-anak Imam Eli. Mereka mengambil persembahan yang disembahkan oleh bangsanya yang terbaik untuk mengenyangkan perut mereka. Dan mereka bermain dengan perempuan-perempuan yang melayani di bait Allah. Dan mereka merasa aman di situ, tinggal di bait Allah. Dan mereka berpikir bahwa tabut Allah di situ. Dan mereka merasa bahwa tabut Allah itu menyatakan penyertaan Tuhan. Dan mereka merasa disertai oleh Tuhan. Dan memang tabut Allah itu menyatakan penyertaan daripada Tuhan. Yang fatalnya kejahatan mereka tidak mereka sadari. Mereka merasa aman terlindung di bait Allah. Dan mereka merasa bahwa Tuhan ada berserta dengan mereka. Oleh karena itu ketika peperangan dengan orang Filistin, mereka mengalami kekalahan. Dan apa yang mereka andalkan? Tabut Allah. Mereka keluar, mereka bersorak-sorak. Tabut Allah datang, mereka merasakan kehadiran Allah, mereka euforia. Tapi apa yang terjadi?
Mereka tidak menyadari sesungguhnya Allah sudah meninggalkan mereka sekalipun tabut Allah di situ. Sehingga tabut Allah itu direbut oleh orang Filistin. Karena kehidupan mereka yang tidak dikenan oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hendaklah kita mawas diri, jangan sampai segala perbuatan kita tidak ada pertobatan atau perbuatan ya dosa yang tidak kita sadari atau perbuatan dosa yang masih kita sembunyikan, belum kita tuntaskan di hadapan Tuhan, tersembunyi, tertutup, terlindungi di balik rumah Allah. Ketika kita datang, kita seakan sudah beribadah, sudah baik, sudah melayani Tuhan. Jangan sampai demikian. Yang sesungguhnya ibadah kita adalah ternyata ibadah yang kosong, tanpa pertobatan, ibadah yang tidak dikenan oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, waktu ini adalah waktu yang sekarang. Jangan sampai dialami oleh bangsa Yehuda. Kenapa? Karena sekalipun seorang nabi berdoa, Tuhan tidak mau dengar. Kalau kita lanjutkan di dalam Yeremia pasal 7 ayat 16, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Yeremia 7 ayat 16. Tetapi engkau janganlah berdoa untuk bangsa ini. Janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka. Dan janganlah desak aku, sebab aku tidak akan mendengarkan engkau. Jadi pada masa sekarang ini, janganlah bermain-main dengan Tuhan. Kita mau terus membangun kerohanian kita. Jangan tertidur, jangan merasa sudah aman. Kita harus diperbaharui penyempurnaan rohani kita. Karena jangan sampai kesabaran Tuhan sudah pada titiknya. Apa seperti firman ini melalui Nabi Yeremia. Sekalipun Nabi Yeremia berdoa untuk umat ini, Tuhan tidak akan dengar. Betapa itu menakutkan. Jangan kita bersantai. Baiklah kita serius di dalam kehidupan rohani kita. Jangan merasa aman. Karena Tuhan tidak melihat harta, seberapa banyak harta yang engkau miliki, seberapa banyak jabatan pekerjaan yang baik yang engkau lakukan sekarang ini. Karena Tuhan katakan, sekalipun seseorang memiliki dunia ini, tapi apa artinya kalau dia kehilangan nyawanya? Adakah sesuatu yang bisa menggantikan nyawanya itu? Selain keselamatan itu hanya di dalam Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus mengetahui apa yang Tuhan inginkan. Kalau kita lanjutkan pembacaan di dalam kitab Yeremia pasal 7. Kita lanjutkan, tetapi akan saya loncat di dalam Yeremia pasal 7. Ayat 21 sampai 23. Apa yang Tuhan katakan? Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu dan nikmatilah dagingnya. Sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutlah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia.
Jadi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, yang Tuhan mau adalah dengarkan suara Tuhan, taati segala perintah-perintah Tuhan. Itu yang Tuhan mau, bukan persembahan, korban persembahan yang terus diberikan kepada Tuhan. Tetapi tanpa ada pertobatan dan pembaharuan kerohanian kita. Penyempurnaan kerohanian kita. Segala uang, materi, kenyamanan bukan tanda sebagai kita orang yang sudah benar dan diberkati Tuhan. Tuhan tidak pernah menilai segala sesuatu berdasarkan harta benda, sekalipun Tuhan memberikan kekayaan pada umatnya, baik kepada Abraham maupun Ishak. Tapi tidak kepada para rasul, kepada Rasul Paulus, Petrus, malah mereka mengalami penderitaan dalam mengabarkan Injil. Tuhan jangan pernah salah menilai tentang kebenaran seseorang maupun keselamatan seorang dengan hal-hal yang di dunia ini. Yang bisa kita nilai adalah apakah kita sudah sesuai, hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Justru kekayaan itu jangan menjadi jerat dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kitab 1 Samuel pasal 15 ayat 22 sampai 23. Kita baca 1 Samuel pasal 15 ayat 22 sampai 23. Dikatakan, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafin. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Di sini jelas sekali Tuhan mengingatkan bahwa sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Kita tahu waktu itu Saul sedang berperang melawan Amalek. Ketika berperang melawan Amalek, Tuhan memberikan perintah agar semua dimusnahkan, termasuk kambing domba dan termasuk rajanya. Tapi apa yang dilakukan oleh Saul? Ternyata dia membiarkan rakyat mengambil kambing domba yang terbaik. Yang dimusnahkan adalah kambing domba yang jelek, yang tidak baik. Kemudian Raja Agag pun dibiarkan hidup. Apa alasan daripada Raja Saul? Dia katakan, ini kambing domba yang terbaik itu untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Terdengarnya sepertinya benar, terdengarnya sepertinya bagus. Inilah sifat daripada manusia. Sering mencari alasan di dalam membenarkan diri mereka ketika mereka tidak taat kepada Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah ketaatan. Seberapapun engkau datang ke rumah Tuhan, melayani begitu banyak sekali pelayanan di rumah Tuhan, tetapi kita harus memperhatikan kehidupan kerohanian kita, bagaimana ketaatan kita kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dua hal ini penting sekali ya saudara-saudari. Bahwa kita hendak waspada dalam kehidupan kita. Karena seringkali kita seakan kita bersandar kepada Tuhan. Tapi sesungguhnya jalan pikiranlah kita yang jalan seperti Raja Saul.
terasanya benar, tetapi sungguhnya tidak taat kepada Tuhan. Seakan Raja Saul mempunyai kasih melepaskan Raja Agag, tapi dia sebenarnya melanggar perintah Tuhan. Berhati-hatilah dalam kehidupan kita. Seperti kasih, tapi sesungguhnya bukan kasih. Jangan-jangan kita melanggar perintah Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudari, kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan Roh Kudus, mengaruniakan hikmat kepada kita, memohon penyertaan daripada Tuhan, bagaimana kita menjalankan kehidupan ini. Tentu sebagai umat Tuhan, tidak lepas daripada firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan berdoa. Dan kita tahu kita terus gereja mendorong untuk membaca Alkitab setiap hari. Alkitab itu berguna sekali, memberikan hikmat kepada kita. Agar kita tahu dan memberikan mengenal, kan di Alkitab dikatakan bahwa firman Tuhan itu memberikan hikmat bagi orang bodoh. Dan firman Tuhan itu supaya kita lebih mengenal kepada Tuhan. Dan kita berdoa agar Roh Tuhan memimpin kita dalam pengenalan Tuhan. Jangan sampai kita mensalahartikan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hendaknya kita jangan jadi pendurhaka. Pengertian pendurhaka yaitu orang yang berontak kepada Tuhan. Dan kedekilan hati adalah keras kepala, keras hati yang menolak firman Tuhan maupun tegurannya. Tetapi melakukan hanya berdasarkan keinginan sendiri dan pemikiran sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, bangunlah kehidupan kita untuk bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa dan sungguh hati. Artinya kita melakukan dengan sungguh-sungguh sebisa kita apa yang bisa kita lakukan. Dan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Dan kita harus meminta untuk menambahkan iman kita, kasih kita, dan pimpinan kuasa daripada Roh Kudus. Karena itu dua hal hukum yang utama dan yang pertama dari seluruh hukum di dalam Alkitab. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dan hal yang terpenting, pusat dari kehidupan kita adalah hati. Karena di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Segala sesuatu kita boleh menengok hati kita. Kemurnian hati kita, kejujuran hati kita di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Kemudian kita kembali akan baca di Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 7. Amsal 3 ayat 5 sampai 7 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Baiklah rumah Tuhan dipenuhi dengan kasih dan kebenaran daripada Tuhan. Bukan oleh kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sampai Tuhan menyebutnya sebagai sarang penyamun. Karena kehidupan daripada umat Tuhan dipenuhi perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Baik saudara-saudari, kita mau terus untuk menyempurnakan kerohanian kita dengan hidup takut Tuhan, taat, dan pimpinan daripada Roh Kudus. Sekian firman Tuhan pada malam hari ini.